Bagaimana jika prospek Anda adalah seorang pengusaha muda? Sudah berkeluarga, ada yang belum punya anak, atau yang sudah punya anak. Kira-kira apa yang menjadi kebutuhan mereka? Simak terus ya. Semangat pagi, ijen-ijen dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama Tanya Eka, sebuah channel yang ditujukan buat agen asuransi juara seperti Anda. Nah, seperti saya sampaikan tadi, berdasarkan pengalaman saya, prospek yang pengusaha muda ini akan sangat antusias kalau kita bicara mengenai bagaimana membesarkan usahanya. Akan tertarik jika bicara soal proteksi usahanya. Jadi kalau mereka kita sampaikan mengenai pentingnya proteksi dan sebagainya, mungkin mereka nggak terlalu tertarik. Tapi kalau kita bicara mengenai kelangsungan usaha mereka, yang namanya business continuation, ya, kelangsungan usaha, keberlangsungan usaha, mungkin mereka akan tertarik, ya. Nah, teman-teman, kebanyakan pengusaha-pengusaha muda ini usahanya relatif masih baru dan biasanya sangat tergantung pada dirinya. Artinya jika terjadi sesuatu pada dirinya, maka usaha bisa saja menjadi tidak berjalan atau bahkan tutup, ya. Masalah lainnya adalah pinjaman bank. Sangat wajar jika pengusaha memiliki hutang di bank untuk usahanya. Itu sangat-sangat wajar, terutama di usaha yang sifatnya baru pengembangan. So, bagaimana menghadapi mereka? Ya, bagaimana saya masuk dengan cara yang seperti apa? Ya, sekali lagi, kalau kita bicara mengenai proteksi keluarga dan sebagainya, mereka nggak terlalu tertarik. Tapi kalau kita bicara mengenai kelangsungan usaha mereka, mereka akan tertarik. Saya contohkan, ya. Pak, saya ingin diskusi mengenai resiko usaha dan kelanjutan usaha. Saya langsung contohkan di luar sana. Saya nggak contohkan untuk dirinya, tapi saya contohkan di luar sana. Ingat ya teman-teman, prinsip saya adalah kalau saya bicara yang kurang enak, biasanya saya contohin pihak lain, ya, bukan langsung ke prospek saya. Oke? So, saya akan katakan seperti ini. Di luar sana, banyak usaha baru yang sangat-sangat tergantung pada sang pengusaha. Ya, maka jika terjadi resiko si pengusaha tersebut, apakah sakit berat, misalnya jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya, maka bisa saja yang bersangkutan menjadi tidak berfungsi maksimal dan usahanya terancam. Ya, terlebih lagi jika pasangannya ternyata tidak menguasai bidang bisnis tersebut. Ya, lalu untuk rekrut tenaga profesional, direktur misalnya, itu biayanya cukup mahal, ya. Masalah lain lagi adalah pinjaman bank yang hanya diproteksi biasanya hanya asuransi meninggal saja. Ya, jadi kalau meninggal maka ada santunan yang bisa dipakai. Tapi bagaimana jika tidak meninggal? Sakit-sakit berat yang ngabisin duit banyak, ya. Bisnis bisa mandek dan kerja keras selama ini bisa sia-sia. So, asuransi bisa dimanfaatkan untuk menjaga kelangsungan usaha, terutama asuransi yang diperlengkapi dengan proteksi terhadap sakit berat. Jadi bukan hanya meninggal, tapi juga kalau terjadi sakit-sakit berat seperti kanker, stroke jantung, dan sebagainya, santunan asuransi bisa keluar, dipakai untuk bisa membayar sisa hutang, bahkan bisa juga untuk biaya hidup keluarga, dan bahkan juga bisa dipakai untuk operasional usaha, bahkan juga membayar profesional untuk kelola usahanya. Ya, so Bapak di luar sana, pengusaha seperti Bapak, ya, saya sekali lagi contohkan pihak lain. Di luar sana, pengusaha seperti Bapak sudah menerapkan strategi ini untuk mengamankan usahanya. Kenapa nggak juga Bapak juga mengambil kebijakan yang sama? Toh, jika tidak terjadi resiko, itu yang kita harapkan bersama, tidak terjadi meninggal, tidak terjadi sakit-sakit berat, premi yang kita bayarkan selama ini akan balik. Ya, strategi ini saya sebut sebagai parkir sebagian dana ke perusahaan asuransi, tapi jika terjadi sesuatu, maka usaha kita tetap bisa berjalan. Ya, nah itu cara pertama. Terutama untuk pengusaha muda yang mungkin belum punya
anak, ya. Bagaimana jika si usahawan muda ini juga sudah punya anak? Ya, nah banyak dari kita mungkin akan cepat kepada kesimpulan bahwa oh kayaknya cocok nih untuk bikin perencanaan pendidikan anak. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan seperti itu, ya. Bisa jadi sudah memikirkan biaya dan mereka berpikir bahwa biaya pendidikan kelak dibiayai dari hasil usahanya. Ya, karena mereka begitu antusiasnya dengan usahanya, begitu optimismenya dengan usahanya. Ya, so, jadi bisa jadi waktu kita bicara mengenai pendidikan anak bisa kena, tapi bisa juga enggak. Ya, alternatifnya adalah mungkin kita bisa katakan bahwa uang pertanggungan asuransi itu terbebas dari pajak dan kejaran kreditur. Maksudnya apa? Begini maksudnya. Ya, si pengusaha tadi kan punya utang, ya, di bank dan sebagainya. Ya, jaminannya apa? Aset-aset mereka tentunya, ya. Nah, teman-teman, pada saat terjadi kebangkrutan, entah karena si pengusaha itu sudah meninggal ataupun sakit berat dan sebagainya, terutama meninggal lah kita bicara, ya, ada kemungkinan kreditnya jadi macet. Lalu bank, ya, berhak untuk mencairkan aset-aset si pengusaha tersebut untuk membayar sisa hutangnya. Kalau sisa hutangnya kebetulan sudah terbayar semuanya, ya artinya asetnya mencukupi, no problem. Tapi bagaimana jika asetnya ternyata tidak mencukupi nilai hutang-hutang yang ada? Karena bisa jadi seseorang itu punya hutang bukan hanya di bank, tapi juga ke ke supplier dan sebagainya. Ya, so si anak bisa saja menjadi kehilangan asetnya semuanya, ya. Tapi juga si anak sebenarnya juga bisa tetap memiliki aset jika si orang tua memiliki asuransi, karena asuransi itu bukan aset warisan, ya. Jadi uang pertanggungan orang tua ini bukan aset warisan yang bisa digunakan untuk membayar hutang atau bisa disita, jaminkan, ya. Ini benar-benar untuk si anak atau untuk orang yang ditunjuk, makanya disebut sebagai penerima manfaat, ya. Saya akan bicara lebih banyak mengenai itu nanti di video-video yang lain, yang bagaimana menggunakan asuransi, ya, untuk melakukan proses yang namanya estate planning, ya. Bagaimana kita merencanakan pada saat harus aset ini beralih ke generasi berikutnya dengan cara yang paling efisien. Ya, itu nanti. Ya, so jadi kali ini saya sudah menjelaskan bagaimana kalau klien kita atau prospek kita adalah seorang pengusaha muda, kira-kira masuknya seperti apa? Ingat, masuknya adalah bagaimana mereka bisa tetap melanjutkan usahanya meskipun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada sang pengusaha. Ya, jangan lupa berlatih terus, tetap produktif, jaga kesehatan. Saya yakin Anda pasti akan menjadi juara.